Wah, ini yang hadir dari Alor. Ada dari Bandung dan Karanganyar ya. Wih, mantap. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung di minggu ketiga kita kali ini di sesi saya. Tapi kali ini saya tidak sendirian, teman-teman. Di malam spesial yang kita tunggu-tunggu setiap minggunya, saya ditemani oleh Dr. Andre. Ya, Halo salam Bapak kenal. Dokter, salam kenal. Kebetulan saya juga belum sempat kenalan ya, Dok. Iya. Hari kita ini langsung jadi guest star gitu. Luar biasa. Di sesi saya kali ini sangat tiba-tiba dadakan, langsung ditembak menjadi narasumber, partner. Partner. Oke. Nah, untuk kalau teman-teman di sini juga mau tahu dan mau kenal nih siapa Dokter Andre ini, karena saya juga belum kenal, karena kita belum sempat kenalan. Boleh dipersilakan Bapak. Oh, begitu ya. Salam kenal ya untuk semua yang hadir di Zoom maupun di Google Meet. Google Meet ya. Jadi saya baru sekali ini diundang di Next Generation. Tadinya niatnya silaturahmi, tapi melihat mereka bukan main, menurut saya ya keren lah pokoknya. Apalagi ada acara bagi ilmu ini. Jadi saya dengan senang hati mendampingi Mbak Ajeng. Tuh kan, bener kan, baru kenalan jadi masih belum hafal. Baru kenalan, baru bertemu hari ini. 2 jam yang lalu. 2 jam yang lalu. Saya brief singkat saja, saya memang pendidikannya dokter, tapi sekarang lebih fokus ke arah dokter pencegahan atau preventive medicine. Preventive medicine itu erat kaitannya dengan well-being dan physical fitness atau yang populer dikenal wellness. Nah, wellness ini kaitannya erat dengan tema yang mau dibawakan sama Mbak Ajeng tentang work-life balance. Oleh sebab itu saya tertarik menemani. Mudah-mudahan bisa saling berbagi ilmu dengan rekan-rekan. Ya, begitu kurang lebih singkatnya. Oke, terima kasih untuk Dr. Andre. Ya. Akhirnya saya jadi kenal juga ya, jadi tahu beliau dari mana. Nah, betul sekali Dok, kalau malam ini tuh di sesi saya akan membahas mengenai work-life balance. Nah, next generation banget ya, next generation sekali. Kenapa saya bisa tiba-tiba membawa materi work-life balance ini? Karena melihat senior-senior saya yang jamnya sangat tidak beraturan dan sangat luar biasa mereka sibuknya. Di satu waktu atau satu hari mereka bisa ada tiba-tiba di Jakarta, tiba-tiba di Bandung, tiba-tiba di Alor, tiba-tiba di mana saja. Luar biasa. Mirip kayak Genie Genie zaman saya dulu ya. Genie in the bottle. Ini Genie-nya next generation. Iya benar. Nah, mungkin sebelum lanjut saya mau pantun dulu nih. Cakep. Lanjut ke pembahasan ya. Belum boleh bilang cakep ya? Belum. Pantunnya belum keluar. Tebing tinggi di atas gunung. Cakep. Merapi, hati-hati bila sedang mendaki. Cakep. Hidup ini tidak bisa diulangi. Mari kita mulai saja acara ini. Beautiful. Cakep. Tepuk dong. Saya jangan disuruh berpantun ya. Suka loading lambat kalau disuruh pantun. Karena kita serba dadakan tadi, saya juga dadakan. Hebat. Memang next generation begitu cirinya, spontan. Kita malam ini santai aja ya, Dok. Yang pertama mungkin kita akan membahas work-life balance ini. Dan si work-life balance ini kan keseimbangan gitu ya, antara bekerja dan kehidupan. Kehidupan lainnya mungkin dengan keluarga, dengan teman, dan dengan pacar untuk yang belum memiliki istri atau suami, lalu dengan diri kita sendiri mungkin, Dok. Oke, baik ya. Nah, aku mau tahu lebih nih dari pakarnya langsung. Waduh gitu. Iya, sebetulnya saya bukan pakar,
Tapi memang work-life balance ini spektrumnya luas banget. Kadang-kadang work-life balance ini harus kita merasakan dulu, baru kita paham melakukan work-life balance. Jadi kalau kata Helen Keller ya, saya kalau dalam terjemahannya, work-life balance itu sesuatu yang tidak bisa diceritakan tapi bisa dirasakan. Ya, intinya kan sebetulnya kita punya fase-fase belajar, kemudian fase bekerja, fase usia muda, fase usia dewasa, kemudian fase usia lanjut. Tiap fase itu sebetulnya harus sesuai optimalisasi kinerjanya. Ya, misalnya begini. Saya sekarang usianya sudah masuk ke paruh dewasa matur atau menuju usia senior, lansia. Waktu saya muda, mungkin seumuran sama Mas Kemal di sini, seumuran sama Ajeng di sini, semangat kerja tinggi sekali. Apalagi kalau berhasil achievement. Achievement itu artinya punya satisfy, kepuasan, target pribadi tercapai. Nah itu kadang-kadang kalau dibilangin, wah kamu kecapean, banyak kerja, fisik kamu nanti drop, itu belum mau nerima tuh, ya. Begitu sudah sakit baru merasakan work-life balance itu jadi impian. Betul. Nah, tapi biasanya pemahamannya juga belum masuk tuh. Habis dia sembuh, dia kembali lagi ngegas lagi. Ya, memang itu tipikal usia fase muda. Kemudian begitu fase misalnya sudah berkeluarga, work-life balance-nya variabelnya bertambah. Dia harus bisa membagi untuk dirinya, pekerjaan, dan keluarganya. Berarti semacam diuji ya. Nah, waktu muda mungkin dia berbagi untuk self love-nya dia, kemudian untuk pekerjaannya. Tapi begitu usia meningkat, dia berkeluarga, sudah ada 3 variabel. Apalagi ada anak. Nah, ya bagian dari keluarga itu bisa di breakdown lagi kan, istri dan anak. Bahkan mungkin mertua. Betul. Karena kalau di Indonesia menikah itu tidak menikah dengan individu, tapi dengan 2 keluarga besar. Nah, itu dia. Jadi memang work life balance ini mungkin saya sharing saja ya. Learning by doing. Teorinya sih, simpelnya teorinya antara bio atau fisik, psiko atau pikiran, sosial, hubungan dengan eksternal, bio, psiko, sosial, kemudian spiritual dengan Tuhan, kemudian environment dengan lingkungan harus balance. Parameternya jadi banyak ya. Ya, betul. Saya sebelumnya baca-baca tapi tidak sedetail itu, Dok. Oh gitu ya. Luar biasa. Nggak apa-apa karena memang fasenya masih fase muda, variabelnya belum banyak. Betul. Kalau sudah usia saya mungkin sudah harus ditambah dengan spiritual, dengan Tuhan ya, kemudian dengan lingkungan juga ya, hablum minanas hablum minallahnya. Itu bagian dari work life balance juga. Nah, jadi bagaimana saya menceritakan teorinya itu masing-masing individu punya cara tentunya. Kalau mengacu misalnya ke pengalaman saya pribadi, dulu saya banyak bekerja di center-center yang high risk. Misalnya saya pernah bekerja di dokter penerbangan atau evakuasi medis pada pasien yang sudah fase terminal dan harus dipindahkan dari satu negara ke negara lain. Nah itu 2 hari atau 3 hari sebelum terbang saya nggak bisa tidur pasti karena harus simulasi bagaimana nanti kalau terjadi kasusnya di udara begini saya harus ngapain, begini harus. Kemudian begitu sudah selesai serah terima pun hasil presipitasi atau endapan dari hormon yang keluar yang kita sebut hormon adrenalin itu membuat saya lemes. Jadi bisa sampai 2 hari lagi saya nggak tidur. Nah waktu badan saya masih muda saya kuat itu ya, nggak jadi sakit. Tapi begitu sudah usianya menginjak ke dewasa menuju usia lanjut, itu tubuh kita udah ngasih sinyal, oh saya nggak bisa lagi kerjanya sebanyak porsinya seperti dulu. Jadi nanti kita akan belajar ritmenya bahwa usia muda kita masih kekuatan fisik banyak, kemudian begitu usia sudah lanjut kita harus mengurangi porsi fisiknya. Nanti begitu kita sudah beranjak usia lanjut lagi misalnya ya di fase 45 tahunan ke atas sudah lewat golden age ya, itu mungkin kita sudah harus membaginya sepertiga fisik, kemudian sepertiganya adalah untuk
psikos, kemudian sisanya adalah untuk sosial dan spiritual. Seperti itu kurang lebih. Tapi nggak pernah ada tuh literatur yang menyatakan harus berapa persen dan harus kapan. Itu kita sendiri yang menilai, karena manusia itu unik, punya banyak variabel dan variasi individu. Wah, ternyata banyak sekali ya dok variabelnya. Dan kalau di breakdown lagi juga lebih banyak lagi gitu dari work life balance ini. Mungkin sebelumnya aku baca-baca sedikit aja gitu mengenai si work life balance ini, dan yang aku tangkap ya hanya untuk keseimbangan aja gitu, tidak meluas dan tidak melebar seperti tadi gitu. Dan ada ternyata kita breakdown lagi lalu memang si work life balance ini learning by doing ya. Kita akan menghadapi fase ini, baru kita memprioritaskan. Sepertinya si work life balance ini memang penting gitu. Dan keseimbangan sebelum kita menyeimbangkan untuk keluarga atau untuk lainnya, mungkin untuk diri kita sendiri aja baru menyadari self love itu baru menyadari gitu. Karena sebelumnya saya juga mendengar podcast untuk memahami work life balance ini, dan sebagian itu tidak setuju dengan work life balance ini karena baginya kehidupan ini untuk kerja. Karena apa-apa sekarang ini harus ada uang gitu. Iya. Oke. Saya nggak tahu ini yang mendengarkan mungkin usianya masih jauh di bawah saya ya, untuk usia muda. Jadi memang kalau misalnya kita ingin bekerja, effortnya keras atau workaholic, jangan lupa deposit energi ya, karena kita bekerja itu memerlukan energi. Deposit energi itu bisa dapat dari mana? Selain dari makanan, dari istirahat, dan dari cara kita mengatur nafas ya. Mengapa saya menekankan cara mengatur nafas? Mungkin ini yang jarang dibahas. Nafas kita sudah terlahir dengan nafas spontan ya. Namun ada beberapa teknik, misalnya nih, karena pekerjaan menuntut tinggi, kita nggak sempat olahraga ya, paling tidak sempatkanlah untuk mengolah nafas dengan baik. Salah satu mengolah nafas dengan baik adalah bersimpuh tenang gitu ya, kemudian hadapkan kedua telapak tangan di atas kaki seperti ini, di atas paha, kemudian dada ini dibuka ya. Teman-teman sambil dicoba. Boleh. Dibuka ini dada supaya untuk membuka lapangan paru. Kemudian pandangan lurus ke depan 1 titik, ambil fokus. Tarik nafas dari hidung. Buang nafas dari hidung lagi. Semakin kita tarik nafasnya perlahan dan buangnya lebih pelan lagi, itu akan men-storage oksigen kita sampai ke level tidak hanya di paru, tapi sampai ke tingkat sel-sel seluruh tubuh. Ya, kenapa harus disimpannya sampai ke sel seluruh tubuh? Nanti saat kita bekerja, kita otomatis nggak memperhatikan ritme nafas kita. Mungkin kita tersengal-sengal karena pekerjaan fisik di lapangan. Oksigen dari sel jaringan ini ya, di luar paru itu membantu memberikan energi ke kita. Nah, itu tips singkat aja kalau yang nggak sempat olahraga, karena kadang-kadang mau olahraga, waduh waktunya gitu ya. Jadi lakukan saja paling tidak 15 menit olah nafas di pagi hari seperti tadi. Lebih bagus nafasnya nafas ke perut. Nafas perut itu nafas bayi sebenarnya. Jadi masuknya begitu dari hidung, kembungkan perutnya. Begitu buang nafas, perutnya dikempeskan, udara dari nafas. Tarik, buang lagi. Jadi kita mengaktifkan 2 cadangan tempat penyimpanan oksigen, di paru dan di perut. Di perut, karena paling banyak pembuluh darahnya, maka oksigen lebih banyak diikat, memungkinkan kita menyimpan energi cadangan yang berupa oksigen lebih banyak. Nah, itu nanti kerasa kita, apalagi kalau kerjanya sesuai dengan passion ya, Ajeng ya. Capeknya kan kalau lagi passion mah kerjaan kita nggak kerasa capek, tapi begitu sesudahnya lelah kan. Baru lelah. Nah, tapi kalau kita sudah storage energi itu di dalam,
Begitu kita selesai melakukan pekerjaan yang payah, yang capek, malamnya tuh nggak terlalu capek banget. Nah, tapi syaratnya harus rutin. Ya, karena tidak instan cara seperti ini. Terus olah nafas nanti lama-lama, bahkan nanti di tengah-tengah kita bekerja, kita bisa olah nafas diafragma atau nafas perut itu untuk menyimpan energi di pertengahan. Nah, coba rasakan. Nanti tidurnya lebih nyenyak, kualitas tidur bagus, energinya refill lagi dong. Ya enggak? Nah, di situ jadi balance-nya di sana ya. Oke, siap. Wah, ternyata nafas juga ada ritme dan jenis-jenisnya ya, Dok? Iya. Selain dari yang nafas. Iya, ternyata bisa dioptimalkan gitu, bisa dioptimalkan sebagai energi cadangan yang tidak hanya sebatas di paru, tapi sampai ke tingkat-tingkat seluler, di alat gerak kita yang banyak dipakai, otak kita untuk berpikir. Nah, itu. Tapi barusan nih aku coba yang perut ya. Jadi langsung pusing ya ke kepala. Kenapa ya, Dok? Untuk awal-awal kita kan sambil nafas sambil mikir. Iya. Nah, lama-lama nanti nafas seperti yang tadi sudah spontan. Jadi kita nggak terlalu effort di vaskularisasi ke kepalanya. Ya, jadi makanya lakukannya itu saat sebelum aktivitas. Terus nanti setelah aktivitas bisa sambil duduk tenang. Posisinya sebenarnya posisinya seperti bersila gini. Oh, iya. Kayak kita lagi yoga gitu ya, Dok? Ya, bisa seperti itu. Dan saya kebetulan praktisi yoga juga. Itu salah satu work life balance juga. Kalau saya lagi sibuk di lapangan, nggak sempat olahraga. Silakan, Dok, lanjut. Saya sudah kepala 5, tapi saya masih menekuni lari 2 kali seminggu dengan durasi 1 jam 8 sampai 10 kilo 2 kali seminggu. Kemudian berenang 1 jam dan sepeda 1,5 jam 90 menit. Tapi tiap pagi saya masih olah nafas. Itu tidak lain dan tidak bukan adalah well-being and physical fitness. Kita harus dijaga agar tetap produktif, bukan hanya dari fisik tapi pikiran juga. Kemudian targetnya adalah longevity life atau healthy aging. Walaupun usia beranjak tua, tapi harus tetap sehat dong, supaya bisa terus berkontribusi dan berbagi. Begitu ya motonya. Betul sekali. Luar biasa, Dok. Nah, baru aja kemarin Kang Dava hadir membahas mengenai di minggu kedua itu membahas mengenai olahraga kesehatan. Dan ternyata teman-teman Next Generation ini ya sudah pasti sibuk sekali. Sibuk dan tidak menyempatkan atau tidak memprioritaskan olahraga, Dok. Jadi untuk apa ya? Kalau memang tidak sempat atau tidak memprioritaskan olahraga, boleh ya tadi dengan olah nafas seperti itu. Bisa, tapi mungkin ditambah juga sama stretching ringan. Ya, karena saat kita olah nafas sambil kita stretching itu membantu mobilisasi oksigen tuh sampai ke level sel yang kita gerakkan. Wah, jadi begitu Kang Dava. Kang Dava dan Kang Arif, khususnya Kang Kemal juga. Memang. Oh, ini pesan sponsor nih ya. Sebenarnya juniornya mengingatkan ini loh. Kalian berterima kasih loh, juniornya perhatian banget ini. Ada Kang Fikri juga ya. Lalu di sini selain ada Pak Dokter juga kita kehadiran Kiai, ada Pak Yai. Yai, jadi spiritual healing. Iya, spiritual healing. Untuk teman-teman Next Generation ini jangan lupa tetap memprioritaskan olahraga. Seperti Pak Dokter ini sudah kepala 5 tapi masih menyempatkan olahraga dan semangat berolahraga. Nah, aku mau tanya tips juga dong, Dok, untuk si olahraga ini gitu ya. Apakah dulu atau sebelum-sebelumnya dokter juga merasakan apa ya, semangat lalu udah malas-malasan lagi, semangatnya sehari aja untuk olahraga sampai ke sekarang ini bisa konsisten terus-terusan olahraga, apalagi tidak hanya satu gitu ya olahraganya. Nah, tipsnya seperti apa biar tetap konsisten, Dok? Ya, sebetulnya harus memaksakan diri paling tidak di 6 minggu pertama, karena beberapa penelitian di 6 minggu pertama itu untuk lifestyle modification atau membuat habit baru yang bersifat motorik, dalam hal ini olahraga, itu bisa tercapai. Jadi ya bikin targetnya jangan terlalu tinggi, nanti kalau nggak tercapai jadi kecewa. Ya misalnya
lari dulu ya dengan patokan ini yang saya rasakan ya. Saya dulu nggak suka lari, saya cuma senangnya berenang sama sepeda ya. Tapi kemudian saya ya cerita sedikit, saya sebenarnya pencinta alam. Jadi setiap tahun saya selalu naik gunung. Dan terakhir saya masih naik Rinjani 2 kali di tahun 2021 sampai 2023 di usia ini, dan mengasuh para golden age yang usianya 45 sampai 55. Jadi karena saya harus memberi contoh mereka, saya tambahkan dosis olahraga saya dengan lari. Nah, dan saya baru memulai lari itu ya kurang lebih 6 bulan terakhir. Memaksakan diri untuk membentuk habit baru itu yang sulit. Tapi begitu sudah dimulai dengan target yang gak terlalu tinggi, saya hanya targetnya di minggu pertama asal bisa 3 putaran aja lari. Kemudian minggu kedua masih belum bisa naik, minggu ketiga belum, pas bulan terakhir saya bisa naik sampai ke 5 putaran, kemudian 6 putaran, sampai terakhir bukan putaran lagi yang saya jadikan durasi tapi waktu. Nah, jadi 1 jam dengan pace yang masih rata-rata lah di 6 atau 7. Nah, setelah 6 minggu itu tubuh jadi adiksi, dalam artian kalau nggak olahraga, terutama tidak ada melakukan olahraga lari satu jenis ini, tubuh tuh nggak enak, nagih. Nah, jadi nagih yang positif. Nah, jadi sampai sekarang ya saya terus berlanjut ya, karena memang terbukti itu merubah habit di 6 minggu pertama tuh harus disiplin dulu. Tapi jangan kasih beban tubuh yang berat yang kira-kira kita bakalan nyerah di tengah jalan. Sekuat aja kita berbicara sama tubuh. Ya, jadi kenali tubuhmu, kemudian lakukan sedikit stres ke dia, gimana responnya. Kalau dia masih bisa oke, minggu depan saya tambah lagi dosisnya, boleh tambah. Nah, sehingga nanti 6 minggu itu betul-betul ada progresnya, dan biasanya nggak bisa mundur lagi tuh, terus bertambah. Wah, luar biasa. Jadi itu kunci konsistennya ya. Ya. Cukup step by step dan perlahan saja. Ya. Lalu kenali dulu tubuh kita seperti ya, betul. Sanggup atau tidak gitu ya. Iya, betul. Kalau sudah mengenali, baru kita lanjutkan step-step berikutnya. Kita challenge. Iya, challenge kita lagi challenge. tubuh kita. Tapi tetap udah ditambah challenge, kita masih happy. Nah, udah. Nanti berikutnya challenge lagi. Jadi ukuran tubuh kita jangan ngelihat orang lain. Iya, betul. Jangan ngelihat orang lain. Ya. Nah, jadi begitu nih buat akang-akang next generation chicken dinner khususnya. Oh, chicken dinner. Kita punya grup, Dok. Oh iya. Grupnya namanya chicken dinner. Jadi untuk akang-akang next generation atau teman-teman yang lainnya, jadi begitu untuk kita memulai olahraga cukup dengan step by step dulu, tidak perlu langsung lari 7 kilo gitu ya. Jangan. Lalu jangan lupa kenali diri kita dulu. Ya, berbicara sama tubuh. Kalau habis lari kita ada yang pegel-pegel, ada yang sakit, stretching atau kan biasanya asam laktatnya meningkat ya. Lakukan kontak dengan tubuh, bagian tubuh elus-elus, kemudian berbicara ya. Kemudian kira-kira kalau 2-3 hari belum juga ada perbaikan, ya boleh lakukan fisioterapi misalnya ya. Tapi rata-rata dengan itu kan hanya stres dari otot aja, asam laktat meningkat. Nanti biasanya 2-3 hari juga udah bagus, udah enak, baru lagi lari. Jadi jangan dipaksa, jangan pernah dipaksa. Ya. Nah, kebetulan nih Dok, saya juga seneng naik gunung. Ah, saya juga suka pecinta alam, ke alam-alaman. Yeah. Biasanya kalau mau naik gunung baru saya fisik dulu. Seperti kata dokter tadi, untuk hari ini berapa putaran, lalu hari keduanya berapa putaran gitu. Biasanya saya seperti itu biar enak gitu naik ke gunungnya gitu. Nggak sakit-sakit. Biasanya kan kalau nggak fisik dulu tuh saya juga suka ngerasain pulang dari gunung tuh pegel banget. Iya, sakit nggak banget. Recovery-nya nggak cepet ya. Nah, betul. Beda meski kalau kita pertama memulai badminton kita juga suka sakit dulu, cuman betul. Kan itu beberapa hari aja udah sembuh gitu. Kalau naik gunung tuh aduh betul luar biasa ya Dok. Endurance kan, naik gunung tuh endurance kita, daya tahan kita. Jadi nggak perlu lari ngebut tapi lari lama. Iya, betul. Karena di gunung tuh juga kita kan bukan ngebut ya, kita jalan endurance kita di kemampuan otot kita dipakai terus squat ya. Betul sekali. Nah, jadi sisi lain dari work life balance itu olahraga juga ya Dok. Penting sekali. Kita harus self love dan
mungkin pengalaman dari dokter sendiri untuk apakah dokter melakukan work life balance ini atau tidak? Ya, itu tadi. Mungkin gak ada standar yang ini ya, standar baku itu harus hanya bisa dirasakan ya. Saya sendiri dulu kerjanya waktu muda juga mungkin dalam seminggu tuh tidur hanya 3 hari yang benar. Ya, karena saya kerjanya di dokter di intensivis, di emergency, kemudian terbang, evakuasi ya. Tapi begitu saya kena gejala awal dari hipertensi di usia 45, saya sudah mulai berpikir work life balance-nya. Jadi saya hijrah, saya tidak di rumah sakit lagi kerjanya. Jadi itu saya rasa keputusan yang paling diambil ya. Kalau misalnya kita dalam satu kondisi yang hektik banget dan kita masih punya pilihan lain, ya pilihlah yang lebih bisa mengatur waktu. Nah, setelah saya pindah, tidak bekerja di suatu institusi yang hektik, saya bisa lebih mengelola. Saya masih bisa tidur siang, malam saya nggak begadang, paginya saya bisa olahraga, kemudian bekerja, atur makan, dan keluarga juga masih bisa ke-handle. Nah, itu semuanya hanya bisa saya rasakan sih ya, tapi kurang lebih setelah saya mengalami hal itu baru saya sadar gitu. Ya. Nah, ternyata setelah saya melakukan work life balance itu saya jadi jarang sakit, malahan lebih seger, lebih colorful hidup rasanya. Jadi lebih bisa ketemu sama teman-teman next generation ya. Saya juga bisa ketemu sama komunitas-komunitas lain, nggak melulu di ruang kerja. Nah, salah satu benefitnya adalah itu, kita punya banyak waktu untuk orang lain juga. Betul sekali. Khususnya untuk anak juga. Ya. Untuk anak, untuk keluarga. Untuk keluarga, apalagi nanti yang sudah berkeluarga ya. Kalau sekarang anak saya sudah mandiri juga, jadi saya ngerasa nggak ada yang diurus ya, saya mungkin ngurusin next generation aja nanti. Boleh sekali, dengan senang hati. Apalagi kamu hibah ya tadi Bapak Sio. Nah, betul sekali bahwa salah satu dampak dari tidak menerapkan work life balance ini itu adalah tadi hipertensi dan beberapa penyakit degeneratif lah. Penyakit kronis, penyakit degeneratif itu penyakit yang didapat berdasarkan usia. Usia semakin lanjut makin berisiko terkena penyakit itu gitu. Dan kalau yang dari aku baca juga bisa menyebabkan berdampak ke kesehatan mental ya, Dok? Oh iya. Nah, itu mungkin diawali dari kalau kita sering merasakan chronic fatigue syndrome. Chronic fatigue syndrome tuh ya tubuh kita tuh sudah nggak sinkron lagi sama pikiran kita, sama mental kita. Kadang-kadang pikiran kita masih pengen terus tapi fisik sudah nggak menunjang. Atau misalnya kita masih bisa kerja terus tapi mental kita sudah nggak mood istilahnya. Nah, itu harus perlu dibalancing antara apa tadi? Body atau bio, psiko, mental health juga. Mental health masuk bagian dari emosi dan spiritual. Ya. Betul sekali. Kira-kira ada mau yang disampaikan nggak, Dok, untuk teman-teman next generation? Iya ya, mungkin ini mah apa ya, based on experience aja ya teman-teman ya, bahwa mungkin saya pernah melewati fase seperti kalian ya. Harus mengenali bioritmik tubuh sendiri ya. Kalau tubuh kita sudah tidak seimbang seperti tadi ya, keinginan kerja masih ada tapi fisik tidak menunjang, kalian harus kenali indikatornya adalah kalian mungkin harus refill energi dulu. Apakah itu pola makannya diperbaiki atau jam istirahatnya ditambah. Kemudian kalau misalnya yang terganggu adalah mental health-nya ya, kalian bisa, kita tuh punya mekanisme mental sendiri. Jadi orang yang sehat jasmani dan rohaninya, dia punya mekanisme mental untuk melindungi mentalnya yang sedang down. Ya, kadang-kadang kita punya cara sendiri, apa kita nyanyi, kita teriak, atau kita jalan-jalan traveling, atau kita ngobrol sama teman dekat, atau kita baca buku atau nonton film. Itu tergantung karakter masing-masing gitu ya, apakah dia introvert, ambivert atau extrovert, seperti itu dia punya cara sendiri. Nah, kaum next generation yang masih bisa mempunyai mekanisme mental yang bagus tuh biasanya dia cepat merasakan rilis daripada distress terhadap mental, dia kembali semangat lagi. Nah, tapi harus dikenali dulu. Kemudian kalau dia secara pikiran kelihatannya sudah mentok banget dia nih, nggak punya ide, nggak punya kreativitas juga, nah, itu
itu bisa juga dilakukan rilis dengan olahraga yang ringan. Karena olahraga yang ringan tuh sebetulnya akan memancing rangkaian hormon bahagia, hormon rilis stres. Mulai dia bentuknya enkafalin, serotonin, endorfin dan lain-lain. Nah, itu nanti tubuh kita punya stres regulasi sendiri. Bisa menenangkan pikiran ya dengan kita narik nafas tadi. Pelan itu menurunkan gelombang otak yang tadinya tinggi dia bisa lebih rileks. Nah, itu tips-tips yang ringan. Tapi kenali ini bagian mana yang di saya yang lagi nggak balance nih gitu. Lakukan solusinya, pelaksanaannya. Misalnya fisik ya istirahatin dulu dong. Siap. Gitu ya. Energinya kurang, makan dulu dong. Betul. Yang sehat gitu ya. Kemudian pikirannya oke, saya harus bisa dong melakukan mungkin light exercise dulu untuk memancing hormon happy, bahagia. Mentalnya lagi down pun bisa lakukan hobi, nggak melulu harus bekerja terus gitu. Itu palingan tipsnya. Oke. Ini yang bergabung berapa banyak ya Kak Alipan? 11.000 orang. Wah, luar biasa. Bukan main. Ini memang Next Generation ini dari Sabang sampai Merauke. Waduh, saya suka keliling, nanti minta alamatnya mereka. Boleh. Nanti saya datengin satu-satu ya. Salam dari Padang katanya dong. Oke. Bang Hans SL. Oke. Bang Hans, Padangnya di mana? Padang Kota? Udah Hendra. Oh, udah Hendra mah dari RPC ya? Oh, dari RPC. Sudah pernah ketemu saya? Oh, sudah pernah. Salam dari Lembang. Salam lagi. Salamnya kasihnya untuk Ajeng aja ya. Cirebon nyimak aja katanya. Salam dari Buah Mas Batu. Dudi ya. Salam dari Buah Batu, Dok. Oke. Iya. Nah, tadi kita kan udah bahas panjang lebar ya, Dok, mengenai si work-life balance ini. Tadi juga kita membahas tentang pentingnya olahraga. Lalu tadi juga ada tips-tips dari dokter khususnya mengenai pernafasan kita. Kalau kita tidak sempat berolahraga. Nah, dari ya mungkin ada beberapa untuk anak-anak milenial atau kebanyakan orang yang memprioritaskan kebutuhan mereka, kebutuhan skenanya, lalu kebutuhan keluarga juga, pasti sangat tidak memprioritaskan kesehatan dan lebih memprioritaskan kebutuhan gitu ya. Khususnya seperti yang aku lihat tadi, katanya kita tuh hanya aku baca satu komen di salah satu channel YouTube, kita rempah-rempah gini udah sok-sokan mau nerapin work-life balance katanya. Gimana mau jadi Elon Musk gitu. Oh iya. Gimana mau jadi Elon Musk gitu. Elon Musk aja kerja keras, masa kita rempah-rempah enggak katanya, Dok. Tapi ternyata itu salah ya, karena mungkin memang betul kita juga, maka dari itu kita harus menyeimbangkan gitu untuk kebutuhan kita dan kesehatan kita, karena percuma kalau kesehatan atau tubuh kita tidak dijaga, kita hanya memprioritaskan apa yang kita butuhkan dan kita inginkan, sedangkan tubuh kitanya tidak kita jaga gitu. Ya kalau sudah sakit kan kita tidak bisa mengerjakan itu juga betul ya. Maka dari itu menerapkan work-life balance ini sangat penting teman-teman, khususnya olahraga, dan tetap teman-teman harus bisa menyeimbangkan dan menerapkan skala prioritasnya ya, Dok. Yeah.